cinta. Barakallah. Sekali lagi, Jasmine penuh cinta. Barakallah. Alhamdulillah di bulan Dzulhijjah terakhir ini ya, kita sebentar lagi akan masuk di bulan Muharram, tahun baru Islam. Monggo siap-siap untuk menghormat tahun baru Islam dengan berpuasa sunnah. Dan di akhir bulan Dzulhijjah nanti kita di sore harinya akan membaca doa akhir tahun. Di maghribnya kita membaca doa awal tahun. Insya Allah ada di Majmu' Syarif. Panjenengan bisa beli atau yang sudah punya tinggal membuka. Lebih baik kalau di masjid, di musola ada kegiatan muharraman jenengan dereo supaya nanti lebih lengkap dalam menghormat atau mempersiapkan akhir dan awal tahun. Setelah itu ada kesunahan untuk melaksanakan ibadah puasa mulai tanggal 1 sampai dengan 10, dan lebih afdalnya adalah Tasu'a Asyura, dan lebih afdal lagi di Asyurahnya. Karena tanggal 10 Asyura itu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Jadi dihitung mulai sekarang supaya nggak kelewatan. Biasanya itu sudah diingatkan kelewatan nih kalau sing dendino balik ya. Ini kan sudah tanggal 16, besok 17, insya Allah 18 itu akhir Dzulhijjah. Sorenya berarti membaca doa akhir tahun, maghribnya membaca doa awal tahun, dan membaca surat Yasin 3 kali. Minta diberi umur panjang barokah. Yasin pertama, Yasin kedua diniatkan semoga diberi rezeki yang membentang luas dan membawa barokah. Yang ketiga Yasinnya diniatkan minta ditetapkan iman husnul khotimah. Allahumma amin. Sekilas tentang tahun baru Islam. Selebihnya monggo, biasanya ada kegiatan pengajian tahun baru Islam, bisa dikemas dengan santunan anak yatim atau lomba-lomba rohani dan seterusnya. Syukur-syukur nanti di bulan Muharram ada lomba membaca manakib, nanti saya kasih hadiah. Siapa yang manakibnya bacanya lancar, lomba baca manakib, yang baca manakibnya lancar nanti dapat hadiah. Yang mana yang dilombakan? Ya mulai 1 sampai 9 nanti membawa undian. Kalau yang dibaca halaman ini harus siap. Ya apa nih? Jadi ada lomba apa? Semangat nih. Semangat nih, semangat dalam rangka Muharraman Majelis Jasmine mengadakan lomba mana kita. Biar nanti belajar bacanya tambah semangat. Nanti dibuka amplopnya, baca halaman ini sampai ini ya, itu yang harus dibaca ya. Halaman ini sampai ini, nasib-nasihat ya. Monggo. Kalau memang ada dipersiapkan teknisnya, saya siap menyiapkan hadiahnya. Hadiah. Nah, hadiah silaturahim ke Bu Umroh. Umroh. Gitu multazam ya. Sampai pada halaman 21 yaitu 7 amal yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Malaikat itu sudah sempurna-sempurnanya kebaikan, ya kan? Karena malaikat itu tidak ada yang bermaksiat. Kalau manusia itu ada, ya, artinya itu menjalankan perintah Allah, dan ada juga yang justru melaksanakan larangan Allah. Kalau malaikat itu iman kepada Allah. Tidak ada malaikat itu yang tidak iman kepada Allah. Loh, malaikat itu sudah jelas iman kok sama Allah, wis tempatnya ya surga pasti malaikat. Tapi kok malaikat itu masih ada yang ingin menjadi manusia. Berarti ada sisi apakah di antara kita?
atau ada sisi apakah yang mempunyai nilai plus bagi makhluk yang namanya manusia ini sehingga malaikat itu sangat menginginkan atau tamannya itu berangan-angan untuk menjadi manusia. Di dalam hadis ini kan Nabi menceritakan kepada sahabat Ali, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Hei Ali, malaikat Jibril itu loh mengharap, berangan-angan, mengandai-andai untuk menjadi bagian dari anak turunnya Nabi Adam. Berarti kan menjadi manusia. Kenapa kepingin menjadi manusia? Ada 7 hal yang menyebabkan malaikat itu interest banget. Karena 7 hal ini adalah mempunyai fadilah, keutamaan, pahala yang luar biasa. Makanya kita sebagai manusia yang di posisi diinginkan oleh malaikat, dengan membaca hadis ini semoga kita bisa melakukan 7 hal yang dikepingini oleh malaikat. Muga-muga saged, Allahumma amin, supaya mendapatkan fudlah, keutamaannya, pahala yang ada dalam 7 hal tersebut. Yang pertama yaitu as-shalawatul khamsi ma'al imami. Karena di dalam manusia itu ada yang namanya ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Jadi sholat ma'al imam itu kan berarti berjamaah. Kita ini wajib, sholatnya itu wajib, tapi jamaahnya itu kan sunnah. Bisa api-api disunnah no itu sak welas-welase Gusti Allah. Sunnah itu berarti kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi pun bingung pun bisa dibedakan ya. Sholat itu melaksanakannya adalah wajib, tapi jamaah itu adalah hukumnya sunnah. Tapi pahalanya sholat 5 waktu yang selalu dilaksanakan dengan jamaah itu akan menembus semua kehidupan ini, baik di sisi ekonominya, di sisi catatan kebaikannya, oleh Allah akan diberatkan catatannya. Yang ketiga, baik nanti di alam kuburnya kita ini dispesialkan sama Allah, baik nanti pada saat perjalanan ke Shiratal Mustaqimnya dimudahkan oleh Allah. Bahkan yang terakhir tujuan kita di akhirat nanti memilih surga apa neraka. Pilihan ini itu bukan besok kita di padang mahsyar terus dikatakan pengen surga apa neraka. Lah kok nyimut. Anggitnya nambah warung soto apa bakso. Pilihan itu sebenarnya adalah ya sekarang ini di dunia ini kita itu secara implisit itu disuruh milih. Nek pingin surga kita duduk jalannya menuju surga. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Ini jalan ke surga kita kasih tahu. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus sholihati, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, ulaika ashabul jannah, yaitu orang-orang yang menjadi ahli surga. Kalau kepingin neraka, monggo. Niki kula tuntun jalane. Napa jalane? Ya wis perintah Gusti Allah gak usah dilakoni, larangane ae lakonono kabeh. Tinggal kita memilih jalan di surga atau memilih di neraka. Ya di dunia ini kita sekarang lagi memilih. Besok di akhirat Allah akan menempatkan pilihan kita dengan melalui skor amal yang sudah kita lakukan. Nek amal baiknya lebih berat, berarti kita otomatis memilih menjadi ahli surga. Nek amal atau skornya kejelekan itu lebih berat, berarti di dunia dulu kita memang memilih menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Lah sekarang orang yang sholat 5 waktu, man sholla sholawatil khamsi ma'a jama'atin falaha khamsata asya.
Siapa yang sholat jamaah 5 waktu selalu berjamaah, angkat tangan langsung, Busri Wardaniyah, langsung 5 waktu ini jamaah terus, maka dia akan mendapatkan 5 hal yang istimewa. Apa 5 hal itu? Di dunianya la yusibuhu fakrun fid dunya. Di dunia dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang fakir. Dikai cukup terus. Bayang nih, jenengan dikai iming-iming, di dunyane kayak disoge. Semangat apa boten? Semangat. Terus jenengan dikai resepe. Dadi wong sugih. Kira wonten kepingin nglakoni resepe napa boten? Kepingin. Mosok masak kare, takok resep sampai dicumut-cumut temen. Masak kare ku ya Mbak, sampe nek santen, santen itu sing kanito. Mari kek daun salam. Mari kek daun salam, mari kek daun tasbih. Mari daun tasbih, mari daun apa Mbak? Daun zikir. Itu aja dilakukan, ya kan, sampai garam 3 sendok kan. Terus bawang putih 3 siung, siungnya rana, siungnya bapaknya wes yo. Ditumpul langkah-langkahnya sedetail itu saking kepinginnya masak ditambahi mana Mbak, ditambahi apa? Ditambahi lo, sing untuk bahannya rokok itu cengkeh. Kosok, iya temenan wapi ibu nih, gaya kari dikai cengkeh, alhamdulillah ditiru. Lah sekarang kita dikasih resep, ya kan? Kunci menuju orang kaya. La yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan mendapatkan kefakiran di dunianya. Mantep jenengan. Apa kuncinya? Sholat jamaah 5 waktu. Kondang dilakoni. Terus ojo diangen-angen kok keburu kiamat guru sempat sugih. Nggih napa? Pun mulai dina niki dilakoni. Bismillah ya Allah, kula niat sholat 5 waktu ya Allah. Pahalae panjenengan pun semerap piyambak Gusti kula mungkin Allah pahala sholat 5 waktu. Dan itu temenan, benar-benar temenan. Ngerasa temenan, sholat 5 waktu tidak akan diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai diceritakan suatu hari ada muridnya Mbah Hamid Pasuruan. Dulu pernah saya ceritakan kan ya. Habis sholat jamaah Mbah Hamid itu kedatangan tamu. Nah kedatangan tamu itu langsung tamunya ternyata alumni. Ada alumni matur, enak apa ini? Mbah ngapunten, kula badhe matur cara sakniki niku kula bahasa sekarang juga. Kula niki bibar mondok mriki alhamdulillah pun kepanggih jodoh kula. Kula sakniki pun gadah putra. Dalane anak kula pun semerap, dalane rezeki kula dereng semerap. Dadi kula niku pun duwe anak, tapi ning mangan niku isuk sore. Ngekei nafkah bojo niku mboten saged sae mergo gak iso oleh rezeki sing apik. Akhire pun tenggene rumah tangga niki gak enak rasane, singgung-singgungan. Melas bojo niku nek wayah budalno anak sekolah niku kan kula mboten saged ngangoni dibanter-banterno. Nanti kalau sekolah teman-teman istirahat, makan nggak usah beli, sudah dibawakan ibu gula Jawanya aja diumum ya. Gak usah jajan, lebih awet. Kuping kula niku rasane ongak, rai kula rasane isin. Niku lak ditandani ngoten protes tapi alis. Sepatune pengap diwarna karo ibune apik, kayak sepatu macan-macanan. Kula boten saged jawab, pancen kula boten saged numbas. Kula kate mewele napa wong iku tanggung jawab. Wis, pakai ijazah. Gak usah mbok tulis ijazah iki gampang. Tapi lakon ngono temenan, siap boten siap kula bangun kula boten remen kok Mbah. Ijazah gampang, sholat 5 waktu gak atik kelot. Mboten atik kelot niku mboten atik gonggang, mboten atik bolong. Siap. Muni siap niku prosone kaya enak ijazah gampang. Ternyata ngelakoni niku 5 waktu berjamaah niku adalah abot. Nek sedina niku mungkin saged, tapi bendina niku lho makanya butuh komitmen. Kados jenengan
Kongkon sholat jamaah kok mari ngoten nek kene saiki sik manakipan. Ya apa jamaah? Mungkin biar manakipan ayo sholat jamaah. Lho lah mboten saged. Utawa sing di omah ditelepon. Pak, nanti aku ditungguin ya Pak. Soalnya aku manakipannya masih baru selesai nih perjalanan pulang. Iya mama iya. Kewayahe. Ngoten. Nelpon jalur tadi sholat jamaah. Jangan nelpon ini Pak. Awas loh, nggak ada saya. Kemana Pak? Oh nih kalau telepon kok ancam main. Jadi semayang kali yang ada di rumah. Kalau suaminya juga kerja, duhurnya di kantornya sama anaknya disuruh nunggu. Kalau enggak, ya sampean nanti berusaha mencari teman. Waktu kita pulang nanti, sholat jamaah aja daripada ke jamaah. Pokoknya kalau ada niat pasti bisa terlaksana. Ini nanti jenengan rasakan minimal 41 hari. Rasakan sholat jamaah nggak pernah telat. Insya Allah yang jual jamu laris, yang jual air putih laris, yang jual salad laris, jual apa saja laris. Insya Allah laris. Sholat jamaah 5 waktu. Hati itu akan menjadi lebih tenang. Jadi wongku kok gede hati ini. Ono duit 10 halah wong iki kok ya pangeran Sinejo. Ternyata temenan. Duit itu terus dompet itu tidak pernah sat. Setiap mau sat ada yang datangkan. Ada saja caranya Allah memberikan rezeki. Kalau merasa mau dompet itu buat nanti satu dompet dulu. Keluar di sumbung tok ya tadi. Saestune apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Dan jenengan wis nglakoni ngoten masyaallah, kowe detok ambek rezeki ning Gusti Allah. Setelah itu, kon ini kunci nggih, monggo yang kepingin kemarin doa minta rezeki banyak wis lakono niki sholat 5 waktu berjamaah. Nanti lah saya tidak kerja kok, dari mana uangnya? Berarti nanti Allah datangkan rezeki dari suaminya mengalir. Ternyata siapa yang riado? Istrinya sholatnya tidak pernah telat, suaminya dikasih rezeki lancar. Makanya istri perlu emas 3 kilo. Pak, agak sering Pak. Ya Ma, besok saya berikan emas 23 karat ya Ma. Berapa gram? Oh 40 ya Ma. Masya Allah betul Pak. Nyetar terus di ngarep apa ini mobil Pajero cetek dikirim statusnya kan bojone. Ya Ma, 2 hari lagi Ma, insya Allah saya kirim. Masya Allah gadek seri belas. Cari nengang bojo ini rezeki ya seorang ini wis pokoknya apa tak turuti penjaluan mesti ada saja uang ini. Karena ternyata yang riyadoh membawa rezeki adalah istrinya. Bojo niku rezeki anak lho Bu. Jangan ojo cilik ati. Aduh aku ira nek kanca-kanca kula wayu-wayu gak apa-apa Dek, sampeyan masih ira rezekine. Aku gak tertarik belas ya sing putih-putih tambah tetek yakeh. Wis alun ireng ngene ae gak usah digobrot, wis asli. Tapi ngerjekeni bisnis gak tahu sepi ada saja. Oh ini jenenge bojo ngerjekeni. Kadang-kadang istri itu cerewet tapi nih ngerjekeni. Ada teman saya itu bilang, Masya Allah nih kalau orang itu lihat istri saya wis tinggal kok bojo koyo ngawur ae iki ngerjekeni. Iki anggere gak anu ae jenenge apa kotak peti, kotak emas. Tapi nek yang iya Ma, kalau mereka pengen dulu besok terus sudah datang. Kepingin apa saja cerita. Tapi lek pulau sing kepingin besok kamu tuh rezekine belas. Dari sing lanang ngopo. Wis bapak pulau ingu ae. Langsung diiwa gede asu. Itu istri rezeki. Makanya istri-istri soleh kayak mendurano sih malah ya Allah paringi suami saya rezeki banyak ya Allah. Ya rezeki banyak paringi lomang kursi berpula ya Allah. Amin amin amin. Allahumma amin. Bon. Yang kedua apa? Yurfa'ullahu anhu adzabal qabri.
Orang itu kalau sholat 5 waktu, termasuk di antara keuntungan, keutamanya orang yang menjalankan sholat 5 waktu, Allah akan mengangkat siksa kuburnya. Dia tidak akan diberi siksa kubur. Sinten wong sing selamat dugi siksa kubur? Ya justru orang yang tidak pernah berbuat maksiat, kekasihnya Allah. Nah kita itu sampai di mana kita ini? Kekasihnya Allah lah. Kata buat maksiat lah. Gitu betul. Makanya kita terus mengambil sholat ini 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Besok sholat ini akan protes pada malaikat yang menyiksa di kubur. Diceritakan ada seorang meninggal dunia, malaikatnya datang dengan wajah menakutkan, ada sinar putih keluar. Malaikat tanya, "Man anta, siapa kamu?" "Ana amalul khair." Saya adalah amal dia yang baik. "Wa ma amalul khair?" Apa amal kebaikannya dia? Sholatun jamaatan. Dia melaksanakan sholat jamaah. Dulu Nabi Muhammad telah dawuh, sapa sing sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah akan memberikan keutamaan 5 hal. Di antaranya adalah la yusibuhu, di antaranya adalah yarfa'ullahu anhu adzabal qabr. Sekarang saya yang menjadi amalnya orang ini akan menagih janji malaikat. Aku ini amal wong rupa sholat jamaah. Orang ini tidak pernah tinggal sholat jamaah. Maka sekarang mana janji itu? Orang ini katanya diselamatkan dari siksa kubur. Malah kata bingung, kalau menungso lapor ke Gusti Allah, Gusti ini gimana Gusti? Orang ini mau saya siksa Gusti, ada sedikit khilaf-khilaf ini yang belum kepada jenengan. Tapi dia ini ada amal sholat jamaah yang tidak pernah ditinggalkan. Terus budi, wis tak sepuro, bebas dari siksa kubur. Sopo jamaah malah jasmin. Alhamdulillah, hari ngaji dilakoni berarti sholat jamaah nggak pernah tinggal. Allahumma amin. Keistimewaan kedua. Keistimewaan ketiga, yukti kita bahu biyamini. Besok pada saat hari kiamat kita akan terima rapot. Pun pernah dengar ceritanya gitu, terima rapot catatan amal kebaikannya. Kalau dia itu baik, maka catatannya diberikan di tangan kanan. Tapi kalau catatan kehidupannya itu jelek, dia diberikan di tangan kiri. Orang yang sholat jamaah 5 waktu, yukti kita bahu biyamini, dia akan diberikan catatan kebaikannya atau catatan hidupnya di tangan kanannya. Berarti timbangan sholat jamaah ini mampu memberatkan amal kebaikannya. Allahumma amin. Jadi kita nanti orang-orang yang termasuk ibarat wisuda kan dikasih rapor. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Kita jalan menghadapi guru kita, dikasih ijazahnya sama. Ternyata congratulations, catatan kebaikan luar biasa, katanya malaikat. Kenapa? Kamu sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Alhamdulillah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang sing sholat wis kapati lengkap 5 waktu gak pernah jamaah, terculallah wahai orang yang meninggalkan sholat. Dia dikasih catatan sebelah kiri. Di situ dia tidak hanya catatan yang akan dia terima, tapi rasa ketakutan yang luar biasa dan bayangan siksa neraka yang begitu dahsyat. Sehingga begitu melihat catatannya dikasihkan sebelah kiri, wajib cara nom ajur bahaya ini nasib ini.
catatan ini sebelah kiri lah, Siratal Mustaqim tiba. Karena apa? Catatannya adalah catatan jelek. Makanya orang-orang yang melihat catatannya dikasihkan dalam keadaan di tangan kanan, bahagia berseri-seri, alhamdulillah ya Allah. Ibarat orang lulus dikasih ijazahnya dan dinyatakan komplot dengan orang yang ikut tapi dinyatakan tidak lulus. Malu orang tuanya. Ya ini malu dan merasa takut dengan siksa. Yang keempat adalah yajri ala siratil mustaqimi kabarkil hatim. Pada saat ia melewati siratal mustaqim, yang kabarnya siratal mustaqim itu jalannya adalah sangat tajam, sudah gitu sangat kecil sekali, ibaratnya rambut satu akan dibelah 7 menjadi 7. Jadi satu helai rambut ini masih dibagi-bagi menjadi 7. Bayangkan seberapa tipisnya lagi. Menurut logika tidak mampu orang itu melewati siratal mustaqim. Tapi siratal mustaqim itu akan mampu dilewati dengan orang-orang yang beramal soleh. Meskipun sekecil apapun jalannya, tapi kalau dia itu tadi beramal soleh, insya Allah sakit melewati. Terutama mereka yang menjalankan sholat dengan berjamaah, dia melewatinya cepat seperti buruk, langsung melek. Jika malah berang lebaran ini nyata topo WA ya. Jadi melewati siratal mustaqim itu tidak pakai terus dayak-dayak begini. Anjir kalau lewat jalan sing susah kan begini. Nah ini lewat siratal mustaqim jalannya masya Allah kayak lewat jalan tol. Wis melakukan ibrit ini sallallahu alaihi wasallam. Mbak sih dia tambah mari kita salam. Nah naik kita sih mari siratal mustaqim. Nah itu kenal cilok mbak. Saya bagus loh pokoknya ya. Sekarang ada suka kenal cilok ke kemurahan panganannya. Nah ini lewat itu masya Allah cepat bu, kayak kilat menyambar itu kan cepat. Masya Allah tidak ada kesulitan dalam melewati siratal mustaqim. Orang-orang pada bertanya, siapa dia melewati siratal mustaqim begitu cepatnya? Itulah orang-orang yang ahli sholat jamaah. Sinten tiang niku jamaah jasmi. Ya Allah, padahal biyen sambatan asam urat loh ya. Liwat iso gate nyekot dengkul blas. Langsung bablas angin wes bablas angin. Karena apa? Tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Terakhir bagi orang sholat jamaah, keutamaan yang kelima adalah adkhalallahul jannata bighairi hisab. Dia akan dimasukkan surga tanpa dihisab. Bu, umatnya Nabi Muhammad besok ada tiga sejarah cara masuk surga. Ada yang sulusi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi langsung udkhuluha bisalamin aminin. Golongan para nabi, kekasih Gusti Allah, ya kan? Wali-wali dan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mau bukan dihisab. Koyok mau tak bayangi Allah ini majelis ulama sedunia. Oh masya Allah, kok sampai nabi aku berdoa. Allah tanpa dihisab, nggak ada ngejak bisa. Si jamaah kalau bisa ki asal melo. Oh, dan jenazah sing ngejak yang sama. Melo ala fit tanpa dihisab. Sepertiganya lagi siapa? Sepertiganya solusi yaktu nabi dzunubihim fayal faru. Orang yang sepertiga adalah mereka orang yang punya dosa, tapi dosanya disepuro oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mungkin disepuro pirang tahun dhisik. Sampai biyen tau mangan babi arek. Makane sembayange sampean ora kapati sambung.
mulai babine biyen entek sak sendok. Lah kalau nek nyoba, tapi wis ro babi kok nyoba rasane malaikat. Lah yo iku rasakno dhisik yo rasakno saiki yo. Masya Allah, gara-gara babi biyen lapo ben penasaran kapok aku wis karo kapok wis saiki wis diakeh. Sampeyan lah iki si ono dosa iki sing banjur titi ae. Lah kok biyen tau utang poso sampai saiki gak disaur ae. Iki dhisik cek tinggal luntur dhisik. Nggih, Masya Allah disepuro. Sepertiganya lagi siapa solusi yaitu Nabi khotoya idom. Ada orang lagi yang datang tapi dosanya Masya Allah kamsal jibal. Tidak ada sama sekali catatan kebaikan kecuali kejelekan tok. Satu kebaikannya dia hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua tadi itu dia itu ya sholat ya puasa, tapi ini ya kadang-kadang mabuk. Nah ini yang kedua. Tapi yang ketiga itu wis gak ada sholat, gak ada puasa, bablas eleke. Tapi dia statusnya adalah orang Islam. Dia bersyahadat apa maneh pas nikah biyen. Sadurunge dijamno ayo syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau boleh angkah tuka mazawaz tuka mahtubata coba minta Zainab binti Zainul Bimahli itu 100 juta duit kereweng halan sah langsung jawab kopi itu nikah motos bijak Bimahli itu 150 duit kereweng sahaja pas itu saja. Tapi setelah itu gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak haji, yo gak nang masjid, yo gak melok pengajian, yo gak pernah baik sama orang. Lah terus napa penggaweane? Pun moli mau dilakoni kabeh. Mabuk nggih, pencuri nggih, modal napa mandar? Madon nggih. Madon nggih, terus madrasah apa nggih, semuanya nggih dilakoni kabeh. Lah kok no sampai mati tidak pernah bertaubat, masuk dia pas waktu dipilih neraka. Niki punali neraka niki benar. Tempu diintip neraka. Ya Allah, kabeh umatnya Nabi Muhammad sudah diselamatkan, disyafaati kanjeng Nabi masuk surga. Nabi Muhammad disuruh masuk surga sik boten purun. Lha apa kok boten Muhammad? Gini ku sik enten umat kula celuk-celuk. Nabi Muhammad tolong sinten iki malaikat Malik yang menjaga neraka. Tengku di umat sampean sik kula golek lawang iki boten ketemu. Niki enten hidup bisa dewe umat jenengan. Malaikat tolong salam sapa niki Gusti Kanjeng Nabi Gusti Allah paling ridho dientas sekon neraka. Wong sing terakhir dhewe masuk surga barang diangkat raine welek mripate mencotot pun hancur kena geni neraka. Ngenten iki disepuro karo Gusti Allah. Sepurani mergo Muhammad nangis jaluk sepuro umate. Tak sepuro setitik akeh wong iki biyen tau maca syahadat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Terus pundi Gusti ya wis gak apa-apa wonge ya wis remek kok. Wis juta-jutaan tahun wis cukup nebus digawe dosane sing tak amsalin jibal. Langsung banyu di surga disiramno priti langsung tumbuh kulitnya dagingnya langsung mengatakan alhamdulillah ahli surga itu dorong saya disiram banyu surga tok apa perlu diundang sih bareng wonten pun mripate waune muat cocok kaya tomat waras mlebet swarga sebab ahli surga boten enten sing elek rupane, boten sing tuwek, boten sing terot, kabeh niki ganteng-ganteng ayu wae. Allahumma amin. Nih
miliki adalah pahalanya, masih pahala sholat 5 waktu. 6 pahala yang lainnya kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Tunggu rutinan Jasmine di minggu ketiga. Semoga kita semuanya ada umur, diberi sehat, fitaatillah. Di bulan datang kita akan lanjutkan 2 urut setelah sholat jamaah. Apakah yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Tunggu tanggal tayangnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.